Saudara, Minggu siang prosesi pemakaman 6 jenazah korban meninggal dunia kecelakaan bus rombongan pariwisata SMK Lingga Kencana di Subang, Jawa Barat mulai dilaksanakan. Korban yang dimakamkan pada Minggu siang adalah Suprayogi, Intan Fauzia, Mahesa Putra, Intan Rahmawati, Dimas Aditya, dan Robiatul Adawiyah. Keenam korban dimakamkan di TPU Parung Bingung, Depok, Jawa Barat. Keluarga dan kerabat ikut menghantarkan korban ke tempat peristirahatan yang terakhir. Keenam korban merupakan bagian dari 11 korban tewas akibat kecelakaan bus di Ciater pada Sabtu kemarin. Tiga jenazah dari 11 korban tewas akibat insiden kecelakaan bus di Ciater, Subang, Jawa Barat tiba di rumah duka. Ketiganya diketahui tinggal di lingkungan yang sama di Kelurahan Rangkapanjaya Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Kedatangan jenazah Dimas Aditya, Intan Rahmawati, dan Mahesa Putra disambut isak tangis keluarga dan kerabat. Ketiga jenazah merupakan pelajar SMK Lingga Depok yang menjadi korban tewas insiden kecelakaan bus di Ciater, Subang, Sabtu kemarin. Rumahnya mana ya? Bawah. Pak, rumahnya turunin aja. Nah, ini di bawah sama pesawat mobil yang dua. Nah, yang dua pesawat mobil. Pagi dikit lagi, Pak. Polisi kembali melanjutkan proses olah TKP di lokasi kecelakaan bus Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Polisi juga melakukan 3D laser scanner di 13 titik. Proses ini dimulai dari titik awal mobil kehilangan kendali hingga lokasi bus terbalik dan menabrak tiang listrik. Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan menyebut tidak ditemukan jejak pengereman di lokasi kecelakaan. Hingga saat ini pendalaman masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan yang menewaskan 11 orang. Gambaran seperti apa lalu lintas Polda Jawa Barat sendiri sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik. Ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini perlu kita selidiki ya, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi atau pengemudi panik. Kecelakaan bus pariwisata yang mengangkut rombongan pelajar SMK Lingga Kencana di Subang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia. Saat ini kelayakan bus tengah diuji untuk mengetahui penyebab kecelakaan ini. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Subkomite LLAJ KNKT, Bapak Ahmad Wildan. Pak Wildan, selamat sore. Selamat sore. Pak Wildan, informasi terbaru yang didapatkan KNKT soal investigasi seperti apa, Pak? Pekerjaan diantaranya adalah melakukan pemeriksaan tentang WBN jalan, kemudian memeriksa terkait dengan kendaraan terutama pada sistem rem, kemudian juga memperoleh keterangan-keterangan dari para penumpang maupun dari pengemudi yang bersangkutan. Oke, apa hasilnya sejauh ini? Memang ada beberapa finding yang sedang kami kumpulkan, tapi belum bisa kami publish karena perlu kami validasi. Jadi hal-hal ini akan kita cross check, kemudian kita analisa dan kita buktikan. Nanti kalau sudah jelas, nanti akan kami sampaikan apa yang menyebabkan remblong pada bus tersebut ke masyarakat secepat. Oke, tapi artinya bisa disebut sejauh ini dugaannya memang remblong ya, Pak? Itu sudah pasti remblong. Oke. Cuma yang sedang kita cari apa yang menyebabkan remblong itu terjadi. Oke, Pak, kemudian juga soal kelayakan bus, soal informasinya kan juga izinnya tidak ada, kemudian usianya juga sudah cukup tua, 18 tahun lebih. Itu juga jadi materi yang diinvestigasi, Pak? Sebenarnya kita nggak masuk ke ranah-ranah yang bersifat administratif tadi ya. Okay. Jadi itu secara administratif memang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan. Namun yang ingin kita buktikan di sini, ketidakterpenuhan persyaratan teknis mana yang menyebabkan terjadinya kegagalan pengereman ini. Kemudian terkait dengan masalah berizin atau tidak berizin itu adalah kaitannya dengan persyaratan aspek legal daripada bus ini, dan ini adalah urusan kewenangan daripada Kementerian Perhubungan. Demikian juga masalah usia kendaraan. Kendaraannya masih muda juga bisa
jika terjadi malfunction pada sistem remnya dan sebagainya bisa mengalami kegagalan pengereman. Jadi di sini kami lebih fokus pada sistem yang ada di bus ini, persyaratan teknis apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pengereman ini. Oke, ini terkait tidak ditemukannya jejak rem, ini juga jadi salah satu temuan KNKT ya Pak? Iya, karena dengan tidak adanya pengereman artinya tidak dilakukan pengereman. Nah, tidak dilakukan pengereman ada dua kemungkinan, pengemudinya tidak mengerem atau pengemudinya mengerem tapi sistem remnya tidak berfungsi. Kalau dari keterangan awal pengemudinya mencoba melakukan pengereman tapi memang tidak berfungsi. Oke. Pak, kalau dari sejauh ini dari investigasi KNKT, artinya apa catatannya Pak? Apa evaluasinya? Nah, ini menjadi perhatian agar para pengemudi kendaraan besar ya, terutama. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, biasakan sebelum melakukan operasional kendaraan, itu melakukan pemeriksaan dini atau traffic inspection, terutama pada sistem rem. Karena semua kegagalan sistem rem itu tidak serta-merta terjadi pada saat kendaraan beroperasi. Selalu diawali. Jadi kalau mereka melakukan pemeriksaan dini atau traffic inspection, maka hal itu seharusnya sudah terdeteksi dari awal dan pengemudi bisa memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Yang kedua, pada saat melalui jalan yang menurun atau menanjak, pahami teknik menggunakan teknologi pemindahan gigi yang ada di kendaraan. Pahami penggunaan sistem rem. Jangan menggunakan sistem rem yang berbasis gesekan atau rem utama. Gunakan engine brake, gunakan assist brake, gunakan retarder, dan sebagainya. Hal-hal ini yang harus dipahami dan dikuasai oleh para pengemudi kendaraan besar. Oke. Pak Ilham, kemudian juga kalau berarti terdekat, apalagi yang akan dilakukan KNKT Pak? Ya, kita tadi untuk menemukan indikasi tadi Pak. Ya, kalau perhitungan geometrik jalan sudah kita lakukan dan kita sudah memperoleh beberapa wawancara dengan saksi yang ada di lapangan. Besok pagi rencana kita akan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan untuk melakukan validasi. Kita sudah punya hipotesa bagaimana remblong itu terjadi, tapi ini masih menjadi perhatian kami dan kami besok akan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan itu untuk membuktikan apakah hipotesa itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip otomotif dan dinamika kendaraan. Oke. Pak, kalau untuk melihat indikasi kelayakan bus, apa aja sih Pak? Ya, terutama kan di sebuah kendaraan ada banyak sistem ya. Ada sistem kemudi, sistem rem, sistem transmisi, dan banyak. Cuma yang sering kali menyebabkan terjadi kecelakaan itu pada sistem rem. Di sistem rem ini ada sistem rem yang menggunakan pneumatis, ada menggunakan hidrolis. Nah, pengemudi itu harus paham. Jangan sampai terjadi kebocoran pada sistem rem pneumatis ataupun hidrolis. Kebocoran inilah yang bisa menyebabkan kegagalan pengereman. Juga terkait dengan kampas rem. Kampas rem ini kaitannya dengan travel stroke, jarak kampas menuju tromol, dan sebagainya. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi para pengemudi. Bagaimana cara mendeteksi tidak adanya kebocoran pneumatis? Bagaimana cara mendeteksi tidak adanya kebocoran hidrolis? Bagaimana memastikan kampas remnya ini aman? Kalau itu sudah tercapai semuanya, insya Allah maka tidak ada masalah dalam sistem rem kendaraan. Oke, baik. Nanti kita lihat juga ya Pak berarti apa hasil dari investigasi KNKT. Terima kasih banyak Ketua Subkomite LLAJ KNKT Pak Ahmad Wildan. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu.